Salam semuanya, salam anak-anak. Puji nama Tuhan, hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan kembali oleh Tuhan. Dan pagi ini sebelum kita melakukan pekerjaan, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebelum kita belajar hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin ya. Oke, anak-anak, sebelum kita angkat pujian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa yang baik. Saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami, mengurapi mata kami, telinga kami, hati kami, pikiran kami. Dan biarlah Tuhan memberikan kami pengertian dan pemahaman supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak yang mengikuti chapel hari ini Tuhan, dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ada di rumah, semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, mari kita angkat pujian. Janganlah jamu berbuat baik. Janganlah jamu berbuat baik. Janganlah jamu berkata baik. Janganlah jamu berpikir baik. Kita akan berbuat baik. Sekali lagi. Janganlah jamu berbuat baik. Janganlah jamu berkata baik. Janganlah jamu berpikir baik. Kita akan berbuat baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Kita akan berbuat baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Kita akan berbuat baik. Sekali lagi dari awal. Janganlah jamu, janganlah jamu berbuat baik. Janganlah jamu berkata baik. Janganlah jamu berpikir baik. Kita akan berbuat baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Kita akan berbuat Baiklah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari.
Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita sehat-sehat dan kalian juga tadi sudah menyanyikan lagu pujian, dan biarlah lagu pujian yang kita persembahkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, pagi hari ini kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Juga di pagi yang indah ini, kesehatan yang sempurna Engkau limpahkan bagi kami. Tuhan, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, berikanlah Roh Kudus-Mu membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa-dosa kami Bapa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terangi hati anak-anak ini supaya bisa menerima firman-Mu dengan sukacita, dan mereka bertumbuh di dalam pengenalan mereka, dan cinta kasih mereka terhadap Tuhan semakin bertambah. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Dalam satu Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dibuka Alkitabnya ya, Ibu ulangi. Terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ibu bacakan untuk kita. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel."
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari apa yang kita baca tadi, yaitu bagaimana perjumpaan dua orang murid Yesus ketika mereka melaksanakan perjalanan menuju Emmaus. Mereka memperbincangkan berita yang sedang gempar terjadi saat itu, yaitu bahwa Tuhan Yesus mati, dan juga bahwa ada kabar dari Maria bahwa kubur itu telah kosong, malaikat menampakkan diri kepada mereka, dan Tuhan telah bangkit. Tapi mereka masih di dalam kesedihan karena mereka belum melihatnya, mereka masih di dalam keraguan-raguan. Namun tanpa mereka sadari, ada orang yang bergabung kepada mereka di dalam perjalanan itu. Dan orang itu menceritakan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya yang dulu mereka telah dengar ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Nah, tadi di Alkitab dibilang ketika mereka sedang bercakap-cakap dengan Yesus, mereka sangat bersemangat, mereka berkobar-kobar, tetapi mereka tetap tidak menyadari dengan siapa mereka yang berbicara itu. Nah, sambil berjalan terus menuju kota yang tadi katanya sejauh 7 mil, perjalanan mereka sudah hampir menuju malam. Mereka beristirahat dan akhirnya mereka tinggal bersama dan mereka makan bersama-sama. Ketika mereka makan bersama-sama, orang yang duduk bersama mereka, yaitu tadi tak bukan bahwa itu sebenarnya adalah Yesus. Ketika mereka duduk makan, ia mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Nah, ternyata saat itulah mereka menyadari, saat itulah mata mereka terbuka bahwa orang itu ternyata adalah Yesus yang sudah bangkit itu. Nah,
Selanjutnya mereka dengan semangatnya bangun dan mereka kembali lagi, tidak meneruskan perjalanannya atau tidak tinggal di kota yang mereka tuju. Mereka kembali lagi ke Yerusalem untuk menjumpai murid Yesus dengan tujuan untuk memberitahukan kembali atau mungkin untuk menguatkan murid-murid Tuhan Yesus di sana untuk meyakinkan bahwa benar Tuhan itu sudah bangkit. Mereka mau membagikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka alami. Semangat yang berkobar-kobar di hati mereka yang menjadi pendorong bagi mereka untuk kembali ke Yerusalem tanpa merasa lelah, tanpa merasa capek. Kalau sudah melakukan perjalanan jauh kan, suruh lagi balik, ya capek banget, jadi berlipat-lipat. Jadi harusnya kita menempuh 5 km, kalau kita balik lagi berarti yang kita tempuh 8 menjadi 10 km. Tetapi dengan semangat itu mereka melupakan rasa lelah, mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan apa tadi yang sudah mereka alami, bahwa orang yang bersama dengan mereka itu adalah Yesus yang adalah sumber pengharapan bagi mereka. Nah, untuk kita saat ini apa? Nah, kita harus punya harapan dan semangat seperti murid Tuhan Yesus yang tadi. Ada kalanya kita mungkin malas, kita merasa ragu, atau kita merasa bodoh, masa bodoh gitu, tidak peduli, ada cuek dengan pada saat-saat itu. Atau mungkin juga bisa kita melihat orang memiliki orang lain dengan kehidupan yang ya seolah-olah tanpa semangat, bahkan mengalami keputusasaan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Nah, pagi ini pesan firman Tuhan kepada kita, kita harus selalu memiliki semangat yang menyala-nyala seperti yang dimiliki murid Tuhan Yesus tadi setelah menyadari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita punya pengharapan yang pasti bahwa Tuhan telah bangkit untuk memberi kehidupan kekal kepada manusia. Dan kita juga berusaha agar semangat yang kita punya bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Orang yang bersemangat biasanya dia akan selalu bergairah, tidak mudah lelah, memiliki keberanian, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, dan dia akan selalu memiliki optimisme yang tinggi. Jadi biarlah dengan kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita bersemangat menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga dekat kita, teman-teman kita, sehingga semangat kita selalu berkobar-kobar karena kita punya pengharapan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus yang senantiasa menyediakan kehidupan kepada kita. Karena Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut dan dia kini hidup, dan kita akan selalu menjadi saksi. Kita harus bersemangat tadi untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan untuk pagi ini. Selamat pagi semuanya. Semoga kita ditambah semangat yang baru, gairah yang baru untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan maut telah dikalahkan. Amin.
Baiklah, kita sudah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, baik kita sebagai guru-guru, orang tua, apalagi anak-anak yang ada di rumah, biarlah kita semuanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah kita jangan hanya mendengar saja, tetapi kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin semuanya ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan kita berikutnya, kita mau belajar, kita angkat pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, dan kami sudah selesai chapel dan sebentar kami mau belajar. Biarlah Tuhan yang memberikan kami semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan, dan Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap orang tua yang mendampingi setiap anak-anak kami untuk mengikuti pembelajaran dari rumah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga berakhirnya pembelajaran hari ini, semuanya bisa berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Anak-anak, terima kasih. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.